Baik, Shalom. Perkenalkan, nama saya Adelia Buni. Saya dari Fakultas Psikologi dengan NPM 250811029. Saya akan mengajak teman-teman dan juga Bapak Ibu untuk sama-sama kita merenungi firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Mari sama-sama kita membuka 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Dengan perikop Paulus menerima penglihatan dan juga penyataan. Baik, saya akan bacakan. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya ulang sekali lagi. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam ayat firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat yang ke-9 ini, saya mengangkat sebuah tema, yaitu kekuatan dalam kelemahan. Sekali lagi, kekuatan dalam kelemahan. Mengapa saya mengambil suatu kekuatan dalam kelemahan menjadikan tema bagi saya hari ini? Karena di dalam firman Tuhan yang ada di 2 Korintus 12 ayat 9, di mana di situ berbunyi menceritakan bahwa aku ingin bermegah di atas kelemahanku agar Yesus mau mengurapi aku. Berarti di sini kita itu diajarkan untuk tidak mengandalkan kekuatan kita, untuk kita tidak menyombongkan apa yang saat ini sedang kita punya di depan Tuhan Yesus. Karena orang-orang saja yang tinggi, mungkin yang di dalam Paulus ini aja, dia adalah seseorang rasul yang dimana justru kita bisa lihat ya, dimana seorang rasul ini dia mungkin lebih tinggi daripada kita ilmu agamanya, lebih paham dan hidup lebih lama daripada kita, tapi dia saja bisa mencatat di dalam Korintus ini, dia mengatakan bahwa dia lebih suka bermegah atas kelemahan supaya Tuhan itu mau menyertai, mengurapi dia, kayak gitu. Di situ, di dalam tema ini saya mengambil ada 3 poin penting. Yang pertama adalah kasih karunia sebagai satu-satunya kecukupan. Ketika kita hidup ini, seringkali kita itu ingin mengetahui banyak hal, ingin mempelajari banyak hal, itu bagus. Tapi ketika kita merasa apa yang sedang kita pelajari, apa yang sedang kita dapatkan itu, misalnya kita mendapatkan pekerjaan yang bagus, itu sudah sampai melupakan Tuhan, sudah sampai benar-benar membuat diri kita jauh dari Tuhan, membuat kita sombong, maka di situ sudah tidak masuk ke dalam ke dalam hal yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah ketika kamu mempunyai suatu power itu, ketika kamu mempunyai suatu pekerjaan yang bagus itu, ketika kamu sudah mempunyai suatu istri, suami, ataupun apapun yang kamu punya itu mungkin melebihi dari manusia lain, di mata Tuhan itu sebenarnya tidak ada apa-apanya karena Tuhan yang memberikan. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika kamu hidup di dalam kemegahanmu itu, dalam pekerjaanmu yang bagus itu, kamu tetap merendahkan dirimu dan kamu tetap bilang kepada Tuhan, ini kasih dan karunia yang Tuhan berikan, ini adalah berkat yang Tuhan berikan, dan kamu tidak pernah membanggakan itu, kamu selalu mengucap syukur atas segala yang Tuhan berikan, kayak gitu. Untuk yang poin yang kedua adalah kelemahan adalah tempat kerja kuasa Tuhan. Tuhan itu selalu membantu orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang sombong. Tuhan selalu membantu orang-orang yang rendah hati, bukan yang tinggi hati. Tuhan akan selalu membantu orang-orang yang benar-benar hidupnya mau melibatkan Tuhan di dalamnya, bukan yang malah menyuruh Tuhan pergi dari hidupnya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah pergeseran respon dan juga mengeluh menjadi bermegah.
Jadi kayak Tuhan itu mau kamu tuh datang ke dia gitu loh, ngeluh sama dia, minta sama dia, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan aku gak sanggup, Tuhan aku, bukannya kayak enggak aku bisa, aman, gampang, nanti tinggal nyuruh ini, tinggal nyuruh itu, tinggal nyuruh si A, tinggal nyuruh si B, tanpa kita tuh kayak sadar bahwa si A, si B, apa yang kita itu semuanya. Dan tanpa kita sadari, ketika kita mengeluh kepada Tuhan, ketika kita minta kepada Tuhan, itu adalah bukti dimana kita sebenarnya mampu, kita bisa sebenarnya kuat, tapi kita menghargai Tuhan, kita mau mengandalkan Tuhan. Setiap manusia itu pasti mereka tuh diberikan logika yang dimana mereka tuh bisa menyelesaikan setiap masalah itu dengan sendiri. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika kamu sudah diberikan logika, lebih bagus dan lebih baik lagi ketika logikamu itu digunakan untuk berdoa kepada dia, untuk meminta kepada dia, untuk meminta suatu pertolongan kepada dia, agar dia itu memberikan suatu ide itu yang tidak menyesatkan kamu. Coba aja kalau kalian mikirnya dengan kepala panas, kalian tidak mengandalkan Tuhan, kalian mengandalkan emosi kalian, mungkin kalian sudah membunuh orang, mungkin kalian sudah mencuri, mungkin kalian sudah seperti ini. Tapi jika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan aku dapat masalah, Tuhan bantu aku, Tuhan tolong aku minta suatu hikmat dari Tuhan, itu kalian menunjukkan kelemahan kalian menunjukkan kayak aku nih manusia yang berdosa, Tuhan aku manusia yang kurang, Tuhan aku mau Tuhan mengurapi aku mau Tuhan membantu aku mau Tuhan membuat suatu pertolongan untuk aku. Maka Tuhan akan memberikan kalian pertolongan yang sesuai seperti apa yang kalian butuhkan. Teman-teman, baik, sekian dari khotbah saya tutup, terima kasih.